ini menjadi sekaligus tantangan juga dan prioritas nasional kita dan berharap nanti mungkin Pak Yus bisa apa namanya itu mendeliver ya misal hasil-hasil ini dengan teman-teman di teknis ya Kementerian Teknis ya LH maupun Pemda dan sebagainya ya nanti itu akan kita menjadi apa kalau kalau tidak salah ya kemarin terakhir di sini ada Prof. Gadi sebagai itu kegiatan yang di LH ya Bu yang apa tentang launching apa evaluasi monitoring ya di situ kata kuncinya kan apa science based state management ya jadi itu yang mungkin yang ya tugas mungkin salah satunya ya tugas kita sebagai periset yang untuk memberikan apa namanya landasan-landasan kebijakan yang berdasarkan sains, berdasarkan riset, berdasarkan data. Jadi itu yang tugas kita sebenarnya. Nah ini mungkin mudah-mudahan ini salah satu yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi landasan kebijakan tentunya di Lembaga Teknis nanti yang sebagai pelaksana di lapangan tentunya. Karena kita hanya sebagai authority sains sebagai apa dasar untuk kebijakan. Ya barangkali itu pengantar saya. Jadi sekali terima kasih. Silakan Pak Yus untuk memulai sebagai moderator. Nanti langsung aja nanti Pak Yus manage juga untuk nanti sesi pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Mungkin biasanya kita webinar sampai jam 11 maksimal, tapi tidak ada batasan sih. Ya sampai jam 12 kan jam 12 sudah siang mungkin udah lapar. Tapi biasanya gitu. Silakan aja diatur. Ya, Kita nggak ada harus jam berapa ya. Karena ya, kalau udah diskusi biasanya lupa malah kalau waktu. ya, Silakan Pak Yus, terima kasih. Enggak. ya. Terima kasih atas waktunya Pak Kapus, Pak Luki Subovi. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi dan kami bisa punya kesempatan untuk sharing progres dari riset kami. Saya ingin memberi sedikit pengantar tentang riset kami. Saya izin share screen 2 slide saja. Jadi yang pertama riset kami menggunakan pendekatan flatris. Flatrisnya itu kuantitatif, jadi tidak tidak hanya menyampaikan bahwa suatu area itu ada dalam risiko besar atau kecil. Nanti ada rumusannya, kami menggunakan rumus hazard kali exposure kali vulnerability. Hazard ini nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Safira, Kak Safira sebenarnya kalau di kelompok biasa disebut begitu. Dan kemudian ada exposure dan ada vulnerability. Ada beberapa pendekatan untuk hazard. Exposure-nya mungkin kami masih terpaku dengan peta land use dan pendekatan lain, dan vulnerability kami sintesis dengan semi-structured interview. Jadi kami dari jadi kami sering ke lapangan. Nanti kita apa yang akan kita dengar masih ada di layer yang pertama, kemudian Kak Vira nanti akan sedikit menyinggung sedikit karena nanti terkait dengan model hidrodinamika, dan kemudian kita juga akan outputnya yang di bagian ini belum selesai, dan nanti pada akhirnya kita akan menghasilkan peta risiko. Kemudian ini adalah output untuk sementara yang sudah kita hasilkan tahun ini dan kami submit di HKI pendaftaran hak ciptanya. Nanti ini saya kira terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Kapus bahwa hal ini nanti akan relate dengan stakeholder atau misal kementerian, apakah LHK atau pengambil kebijakan yang lain di daerah, atau bahkan mungkin pelaku bisnis mikro atau bahkan yang besar di bantaran Rawapening.
bantaran banjir Rawapening. Saya kira itu pembukaan dari saya. Sesi pertama nanti akan diisi oleh Kak Safira. Saya perkenalkan sedikit, mungkin nanti detailnya bisa bertanya ke beliau. Kak Safira sebenarnya sudah ada di semacam kelompok riset eh, kami sejak karena kami punya beberapa kegiatan modeling waktu itu masih fokus di Jakarta pada tahun 2022 terutama. Tapi karena kami beda beda pilihan pusat riset, jadi akhirnya kelompok kecil itu bubar. Tapi kemudian di penataan ulang Kak Vira kembali yang dulu S1-nya di UNAN, kemudian S2-nya di UGM, S3-nya masih mencari jalan kemungkinan ke Aachen atau kemungkinan ke Kyoto karena ada koneksi-koneksi dari kegiatan ini kedua tempat itu. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya persilahkan Kak Vira untuk menyampaikan materinya. Saya ingin membatasi waktu, tapi tadi kata Pak Luki, waktunya nggak boleh dibatasi. Jadi ya silahkan. Tapi kami lebih berharap diskusinya nanti yang lebih banyak, karena kami terus terang ini adalah hasil antara em, yang masih sangat membutuhkan input dari Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya serahkan waktunya ke Kak Safira HP, silahkan. Terima kasih Pak Yus. Ya, Saya share screen dulu ya. ya, Nih, sudah kelihatan ya slide ya saya. kelihatan. Ya, Nggak kelihatan Pak? udah clear. Oh, udah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syafira dari Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Hari ini saya mau berbagi tentang rencana penelitian kami di tahun 2026 nanti. Temanya pemodelan hidrodinamika dasar opening sebagai entitas model resiko floodplain. Sebenarnya sederhananya di sini kita mau tahu eh, bagaimana hubungan antara air, hujan, dan kondisi rawa pening itu, terutama interaksinya dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, sedikit pengenalan tentang dasar rawa pening. Dasar rawa pening ini luasnya lebih dari 24.000 hektar. Hmm, luas badan airnya itu fluktuatif antara 1.700 sampai 2.700 hektar tergantung musim musimnya. Nah, Danau Rawapening itu punya kapasitas tampungan sampai 65 mcm atau 65 miliar kubik meter, dan elevasinya itu fluktuatif tergantung musim juga di sekitar 460 meter di atas permukaan laut. Untuk penggunaan lahan di sekitar das itu di das Rawapening dan sekitarnya itu kebanyakan tegalan, persawahan, permukiman, dan perkebunan. Secara administratif, Danau Rawapening ini mengenai 4 kecamatan, yaitu Tuntang, Bawon, Ambawara, dan Benyi Biru. Dan untuk penggunaan lahan sekitar danau itu kebanyakan untuk rawa, sawah, tegalan, hutan, dan pemukiman. Nah, tadi saya bilang itu luas badan airnya itu bervariatif antara 1.700 sampai 2.700 hektar. Nah, luas area pasang surutnya itu sekitar 1.000 hektar. Nah, riset yang saya jelaskan ini merupakan lanjutan dari penelitian tahun 2025 kita tahun ini. Nah, kalau tahun ini kita fokus pada model dinamika resiko banjir terhadap sektor pertanian dan ekonomi sekitar danau. Nah, di tahun depan kita mau masuk ke pemodelan hidrodinamika untuk mengetahui bagaimana perilaku air di Rawapening berubahnya secara spasial dan temporal.
Atau sederhananya bagaimana pergerakan air seiring waktu dan perubahan kondisi iklim. Nah, selanjutnya sedikit menjelaskan tentang RCP atau Representative Concentration Pathways. Ini merupakan skenario climate change yang dikeluarkan IPCC atau International Panel of Climate Change untuk memprediksi pemanasan global. Prediksinya ada beberapa level, mulai seperti RCP 2,6 itu di kondisi paling optimis, di mana kenaikan suhu itu diperkirakan hanya 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Nah, itu naik terus hingga RCP 8,5 itu prediksi worst case di mana kenaikan suhu terjadi 4 derajat Celcius di tahun 2100. Maka semakin tinggi nilai RCP berarti suhu bumi akan semakin panas dan resiko terhadap danau juga akan semakin besar. Misalnya pada skenario paling tinggi, RCP 8,5, evaporasi meningkat, musim kering semakin panjang, dan akhirnya volume danau bisa menurun drastis. Sebaliknya pada skenario rendah, penurunan volume air cenderung lambat dan masih diimbangi dengan curah hujan. Intinya semakin tinggi pemanasan, semakin besar juga potensi dampaknya terhadap danau Ropening. Nah, sekarang kita lihat data historisnya. Dari data hujan GPM tahun 2000 sampai 2024, curah hujan tertinggi itu di tahun 2016 itu sebesar 1.700 mm per tahun, dan yang terendah itu di tahun 2022 sekitar 1.200 mm di tahun itu. Rata-ratanya sekitar 1.500 mm per tahun sepanjang 25 tahun ini. Dan ini dalam kategori BMKG ini masih termasuk hujan sedang, jadi belum ekstrim tinggi atau rendah. Sementara itu, tahun ini kita memperhatikan data Sentinel-2 dari tahun 2024 sampai terakhir di Agustus 2025. Sampai sekarang masih dilakukan pengambilan data juga. Warna biru di peta ini menunjukkan muka air minimum, sedangkan warna merah menunjukkan tinggi muka air banjir. Nah, area berwarna merah ini sudah menggambarkan kondisi banjir atau meluapnya air danau. Kalau dilihat di sini, udah kena ke area perumahan ya. Nah, Rawapening ini menjadi salah satu danau prioritas karena peran strategisnya di Jawa Tengah. Airnya digunakan untuk banyak hal seperti irigasi, air baku, pembangkit listrik, pengendalian banjir, pariwisata, dan perikanan. Nah, untuk irigasi, Danau Rawapening ini mengaliri daerah irigasi lebih dari 20.000 hektar. Dan untuk dari sisi air baku, sumber air baku ini dari Rawapening itu menghasilkan lebih dari 750 liter per detik. Dari segi energi, Rawapening ini menopang 2 PLTA, Jelok dan Timo, dengan total kapasitas 25 MW. Dan salah satu fungsi yang termasuk penting juga, Danau Rawapening ini menjadi badan air pengendali banjir untuk Grobongan dan Lemak lewat sistem bendung di Tuntang. Selain itu, danau ini juga mendukung ekonomi dengan wisata air, perikanan, dan kerajinan eceng gondok, juga kompos gambut. Nah, kalau kita lihat dari data kebencanaan BNPB tahun 2000 sampai 2024,
tahun 2021 itu terjadi banjir paling ekstrim di di badan air ini yang sampai itu memutus jalur antar desa. Nah, berdasarkan data kejadian bencana di daerah Rawapening, cuaca ekstrim itu termasuk eh, bencana dengan frekuensi kejadian paling tinggi. Dan di sini maksudnya cuaca ekstrim bukan kering ya, tapi intensitas curah hujannya yang tinggi di hari itu. Lalu, nah, mengenai defisit suplai air, dari rencana debit andalan 90%, ternyata Rawapening ini sepanjang tahun hanya mampu memenuhi kebutuhan airnya sebesar 60%. Nah, semua kejadian ekstrim ini tentunya akan lebih ekstrim lagi dengan adanya perubahan iklim. Nah, masih tentang data histori bencana tadi 2020 sampai 2024 di kawasan Danau Rawapening ini, nah, saya sebutkan tadi jenis bencana hidrometeorologi yang paling tinggi itu cuaca ekstrim dengan jumlah kejadian sebesar 41% dari 160 total kejadian bencana. Dari seluruh eh, kejadian bencana hidrometeorologi di Rawapening, itu setidaknya sudah ada 21.000 rumah yang terendam dan kehilangan nyawa sebesar 15%. 15 orang meninggal, maaf. Nah, di tahun 2026 kita akan masuk ke tahap analisis resiko terburuk atau worst case scenario di Rawapening. Base eh, perhitungan kami ini didasarkan dari data GPM atau Global Precipitation Model yang kita ambil dari tahun 2000 sampai 2024. Untuk perhitungan debit andalannya kita mengacu pada SNI debit andalan 2015. Dan untuk perhitungan debit banjirnya kita mengacu pada SNI debit banjir tahun 2015 juga. Selain itu, dengan menambahkan data Sentinel dan penggunaan lahan, kita akan melakukan analisis hidrolika yang akan dilakukan di software HECRAS dan RRI. Sedangkan untuk analisis hidrologinya akan kita gunakan bantuan software HEC-HMS. Tujuannya dibuat model ini agar kita bisa tahu prediksi worst case-nya. Soalnya untuk penelitian di tahun 2025 ini, kita masih mempelajari data historis. Nah, riset kita ini sudah mendapatkan dukungan dari CSIRO, Deltares, dan MCC. Nah, untuk tahun ini kita juga sudah mendraft rencana publikasi dengan CSIRO dan BMKG. Sedikit menjelaskan tentang HECRAS dan RRI. Keduanya ini sama-sama software yang digunakan untuk pemodelan hidrodinamika. Tapi kalau untuk HECRAS itu input datanya itu berupa aliran. Jadi kita membutuhkan analisis hidrologi dulu sebelumnya di luar software ini. Sedangkan untuk AIRIC, datanya itu kita input bisa lebih mentah. Jadi data yang diinput itu rainfall, dam, land cover, cross section. Melalui proses di sini di software kita sama dengan HECRAS kita sudah dapat debit, tinggi muka air, dan luas genangan. Nah, tadi saya sempat bilang kalau uh, Rawapening itu kan mengalami banjir ya. Nah, ternyata di musim hujan, eh, sumber air di Rawapening ini yang termanfaatkan hanya 20%-nya, sedangkan 80%-nya itu dibiarkan mengalir ke laut. Nah, dalam riset kita di tahun depan, kita juga akan mencari tahu berapa nih potensi pemanfaatan surplus aliran ini. Nah, riset kita ini akan melihat dari segi energi, pertanian, irigasi,
juga air baku. Jadi secara keseluruhan, riset kita ini tujuannya melanjutkan pemahaman tentang pengelolaan risiko banjir, air, sumber daya air dropping secara menyeluruh. Kami berharap hasilnya dapat membantu pemerintah daerah, akademis, dan masyarakat. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Semoga riset kami dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk masyarakat luas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya, Ibu Safira HP. Pas 15 menit persis seperti latihan kami di hari Selasa dengan beberapa perbaikan. Saya kira kita akan bergeser ke presentasi yang kedua. Presentasi yang kedua ini akan disampaikan oleh Mas Hari. Mas Hari akan sebenarnya melanjutkan dari apa yang sudah kami sampaikan di forum EGU 2025. Waktu itu disampaikan oleh riset asisten kami, Mas Ibrahim, yang Oktober ini sudah selesai riset asistennya. Kalau Mbak Safira, Bu Safira tadi lebih fokus ke ekstrim event, baik yang kemungkinan low kering atau wet basah dengan RCP skenario tadi. Artinya bantaran banjirnya itu masih dreamy. Nanti Mas Hari akan lebih menyampaikan faktualnya seperti apa di tahun-tahun belakangan ini. Dan kalau dilihat menggunakan satelit Sentinel-2 atau yang menggunakan citra foto. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar, saya perkenalkan sedikit, Pak Hari adalah rekan lama juga sebenarnya di Geostek, tapi balik lagi beliau lebih memilih ke PR yang tidak ada hubungannya langsung dengan banjir, tapi kemudian alhamdulillah kami dapat bantuan Mas Hari, khususnya karena kami kehilangan riset asisten Mas Ibrahim dan Ibu Kori yang S3 di Muroran University. Saya tidak ingin berpanjang lebar, silakan Mas Hari memperkenalkan dirinya sendiri, anggota baru PRLSDA, dan kemudian langsung menyampaikan bahan presentasinya. Silakan Mas Hari. Ya, terima kasih Pak Yus, Ketua Riset kami, sekaligus moderator pada kesempatan webinar hari ini. Yang perkenalkan, saya Hari Prayogi dari Pusat Riset Kriminologi dan Sumber Daya Air. Terima kasih juga kepada Pak Kepala Pusat atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok riset kami untuk mempresentasikan kegiatan riset yang telah berjalan. Mohon izin saya share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, jelas Mas. Sudah terlihat, sudah. Ya, mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya coba mempresentasikan kegiatan riset yang sudah dilakukan kelompok riset kami, yaitu kebencanaan hidrometeorologi dengan tema identifikasi dinamika perubahan dataran banjir di Danau Rapening menggunakan data Sentinel-2 dengan Google Earth Engine. Sedikit membahas terkait Danau Rapening. Danau Rapening itu tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Kak Safira. Ya, sedikit saya membahas sedikit. Danau Rapening itu sendiri merupakan danau yang masuk kategori kritis di Indonesia dan saat ini sedang dalam proses revitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kenapa disebut kritis? Karena terjadi pendangkalan yang cukup signifikan dan penyusutan air akibat adanya sedimentasi dan pertemuan eceng gondok. Nah, Danau Rapening juga tadi sudah dijelaskan terletak di Kabupaten Semarang dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai pengairan untuk pertanian di daerah sekitarnya. Nah, ini adalah visual yang saya ambil dari beberapa sumber di internet. Nah,
Nah, sekarang berkaitan dengan apa namanya? Mohon izin, hilang ya Pak? Ini apa namanya? Nah, ini terkait dengan dataran banjir. Nah, dapat diartikan sebagai wilayah yang terkena banjir secara berkala oleh luapan banjir. Kemudian dapat diartikan juga daerah yang sering kebanjiran dengan rata-rata 100 tahun. Nah, kemudian pengertian lain, sebuah lahan yang rentan terhadap genangan air akibat banjir. Nah, ini ilustrasi dari dataran banjir itu sendiri sebagai berikut. Nah, jika dianimasikan kurang lebih seperti ini yang saya dapat dari beberapa sumber di internet. Nah, ini mohon izin, ini ada tadi yang sudah dibilang Pak Dr. Yus. Ini adalah kegiatan riset yang sudah dipresentasikan di dalam forum EGU tahun 2025, di mana yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Safira, di mana yang merah itu adalah banjirnya, yang biru adalah danaunya. Nah, untuk identifikasi perubahan dapat menggunakan data citra satelit pengintaian jauh. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Poin dari yang saya tangkap ya, yang pertama, harus memiliki pemahaman dasar terkait GIS dan pengintaian jauh. Kemudian memahami tentang resolusi spasial untuk membedakan antar objek. Kemudian kita harus memperhatikan resolusi temporal untuk melihat ketersediaan data itu sendiri. Kemudian yang keempat, kanal atau band yang terdapat pada sensor satelit. Kemudian kita diberikan pilihan data citra satelit yang ada saat ini, diantaranya itu yang gratis, ada 2 setahu saya ya, untuk optik ya. Ada Landsat dan Sentinel-2, kemudian untuk Spot dan Planet ini citra yang berbayar ya, jadi tidak gratis. Nah, kemudian perangkat pengolahan yang dapat digunakan yaitu bisa menggunakan ArcGIS, QuantumGIS, ENVI, SRMapper. Kita juga bisa melakukan pengolahan menggunakan cloud processing, menggunakan Google seperti Google Earth Engine, Google Colab, dan software-software Python yang sudah banyak di internet dapat diunduh secara gratis. Nah, ini adalah aplikasi dari Sentinel-2 dapat digunakan sebagai untuk keamanan dan ketahanan maritim. Kemudian yang kedua untuk manajemen kegawat daruratan berkaitan dengan bencana. Kemudian yang ketiga pemantauan perubahan lahan dan perubahan iklim. Nah, ini salah satu contoh cara mengakses data Sentinel-2 dari website Copernicus. Ini asli dari Nah, kemudian berkaitan dengan panjang gelombang yang sudah saya poinkan tadi sebelumnya, terdapat kurang lebih sekitar 12 band atau 12 kanal pada citra Sentinel-2. Nah, tidak semuanya saya pakai karena untuk riset yang saya gunakan, yang dalam kegiatan riset yang kami lakukan, saya hanya menggunakan 4 kanal, yaitu yang saya beri kotak merah ini. Nah, kemudian nah ini ketersediaan data dari Sentinel-2 itu ada 2 jenis yang disediakan, yaitu yang pertama spektral reflektan atau pantulan permukaan yang memiliki sama interval kunjungan ulang 5 hari, dan ada jenis kedua yaitu refleksi permukaan atmosfer atau top of atmospheric. Nah, ini hampir sama 5 hari, cuman dia lebih ketersediaan lebih awal. Nah, ini alasan pemilihan citra Sentinel-2 itu yang pertama ya, penggunaan data pengintaian jauh aktif seperti Sentinel-1, SAR yang lain itu sudah banyak digunakan. Selain itu, digunakan peneliti lain. Yang kedua itu memiliki resolusi spasial yang lebih baik dari Landsat, yaitu 10 meter, sedangkan Landsat 30 meter. Yang ketiga, memiliki panjang gelombang NIR dan SWIR yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti NDWI atau yang lainnya seperti Modified NDWI dan lainnya. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin poin pentingnya ingin melihat kemampuan citra Sentinel-2 untuk melakukan identifikasi dinamika dataran banjir. Nah, ini NDWI ya. Dapat diartikan sebagai algoritma yang digunakan untuk membandingkan tingkat kebasahan atau mendeteksinya adanya badan air. Nah, ini saya ambil dari sumber ini, perhitungan NDWI menggunakan
perhitungan band near dikurang band green kurang near, mohon maaf, dibagi band green tambah near. Untuk interpretasinya sendiri, apabila nilai 0, min 1 sampai 0 adalah bukan badan air, sementara untuk nilai yang mendekati 1 memiliki tingkat kebasahan tinggi atau badan air. Ini adalah algoritma NDVI di Google Earth Engine, di mana yang pertama kita harus menampilkan komposit datanya dulu sebagai berikut skripnya, kemudian pengolahan NDVI sendiri sebagai berikut. Nah, ini adalah dua skrip utamanya. Nah, ini tampilan muka dari Google Earth Engine sebagai berikut, di mana ada bagian peta, terus kemudian bagian skrip, kemudian bagian aset, kemudian bagian ini bagian proses. Nah, kemudian ini adalah pengolahan NDVI di Google Earth Engine. Nah, saya demokan saja biar lebih cepat. Nah, ilustrasi demo pengolahannya ini pertama adalah menampilkan komposit data citra selama 1 bulan. Tampilan awal memang hitam. Kita harus melakukan penajaman sehingga menghasilkan komposit RGB warna asli sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengolahan NDVI dengan template yang ada di internet, saya gunakan sebagai berikut. Dan saya lakukan penajaman kembali sebagai berikut hasilnya. Dan data ini saya lakukan ekspor data untuk diunduh, kemudian dilakukan pengolahan dalam GIS. Nah, ini adalah data yang sudah diunduh tadi berwarna hitam putih, karena warnanya masih saya biarkan saja hitam putih. Nah, kemudian dilakukan proses reklasifikasi untuk membedakan antara badan air dan bukan badan air. Telah di kelompok riset kami disepakati coba menggunakan nilai 0,3 sebagai badan air, kemudian di bawah 0,3 adalah bukan badan air. Maka dihasilkan sebagai berikut. Nah, setelah direklasifikasi, proses selanjutnya itu transformasi koordinat. Karena harus menghitung luasan dari badan air dan ini yang ada pada danau Rawapening ini. Kemudian dilakukan transformasi koordinat, kemudian dilakukan perhitungan luas, di mana jumlah piksel yang ada warna biru ini dikalikan dengan luas 1 piksel. Luas 1 piksel ini 98, sekian atau 100 meter persegi. Maka dihasilkan luas dataran banjir menggunakan metode NDVI, di mana pada Januari 2024 sampai Agustus 2025, luas tertinggi terdapat pada bulan Maret 2024, dan luas terendah terdapat pada bulan Februari. Nah, ini 0 karena nilai NDVI yang ada di situ kurang dari 0,3. Nah, ini adalah grafik dinamika perubahan luas dataran banjir di Danau Rawapening selama Januari sampai Agustus 2025. Nah, kemudian ini hasil NDVI yang sudah dilakukan pengolahan dari bulan Januari sampai Juni 2024. Ini terlihat sebarannya masing-masing tiap bulannya. Kemudian bulan Juli sampai Desember 2024 bagian berikut. Nah, kemudian ini Januari sampai Juni 2025. Ini yang terakhir bulan Juli dan Agustus. Untuk September masih dalam proses pengolahan. Nah, ini selain itu saya juga menampilkan komposit dari data ketersediaan data yang ada, yaitu Januari sampai Juni. Nah, citra true color dari Sentinel-2 yang ada tiap bulannya. Ini Januari sampai Mei itu banyak gangguan awan ya. Kemudian Juli sampai Desember, di mana November dan Desember tuh banyak gangguan awan juga. Ini Januari sampai Juni 2025, kemudian Juli Agustus 2025. Nah, selain mengetahui luas NDVI, saya juga coba mengekstrak nilai rentang NDVI pada Danau Rawapening. Nah, ini berkisar dari minus sampai 1 paling tinggi ya. Bagaimana caranya? Yaitu saya melakukan klip atau pemotongan data NDVI yang diekstrak tadi, dipotong menggunakan data batas danau. Yang saya gunakan batas danau ini adalah data dari RBI, Badan Informasi Geospasial. Ini dari Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember 2024, kemudian ini Januari sampai Juni 2025, kemudian Juli Agustus. Nah, selain metode ini, saya juga melakukan klasifikasi penutup lahan untuk membedakan badan air dan bukan badan air. Selain menggunakan metode NDVI yang sudah saya jelaskan, saya juga menggunakan metode lain untuk mengetahui luas antara badan air dan bukan badan air menggunakan skrip yang disediakan oleh Google Earth Engine.
kasus ini saya menggunakan metode random forest, di mana memiliki banyak kelebihan. Seperti yang di tabel sini adalah random forest itu banyak yang checklist hijaunya nih. Jadi salah satu kelebihan yang saya ambil di sini itu sangat efektif dalam menghadapi overfitting. Ini adalah ilustrasi proses yang berjalan pada random forest sebagai berikut. Nah, ini saya langsung hasilnya aja karena untuk mempersingkat waktu ini didapat bahwa luas dataran banjir menggunakan metode random forest dengan buffer dari batas danau 500 meter dan 1000 meter tertinggi pada bulan Maret 2025 dan terendah pada bulan Februari 2025. Nah, ini jika disandingkan dengan data yang sebelumnya, tabel perubahan luas menggunakan data NDWI, maka dapat diketahui bahwa menggunakan metode random forest memiliki luas yang mungkin jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan metode NDWI. Dapat sebagai berikut, di mana polanya hampir serupa, hanya saja mungkin ada beberapa waktu yang mungkin terlihat berbeda ya hasilnya, seperti pada bulan Maret, Juli sampai November 2024. Nah, ini adalah visual hasil dari random forest yang sudah saya lakukan dengan buffer 500 meter bulan Januari sampai Juni 2024, kemudian bulan Juli sampai Desember 2024, ini Januari sampai Juni 2025, dan ini Juli Agustus 2025. Kemudian inilah untuk buffer yang 1000 meter. Kurang lebih sama, hanya buffernya saja yang agak lebih jauh dari batas danau. Ini untuk Juli sampai Desember, kemudian Januari sampai Juni 2025. Lihat sebaran banjirnya mungkin ya. Ini Juli dan Agustus 2025. Nah, didapat kesimpulan yang pertama yaitu Citra Sentinel-2 memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengidentifikasi dinamika perubahan dataran banjir di danau Rawapening. Nah, jika menggunakan data NDWI, luas tertinggi terdapat pada bulan Maret 2024 di bagian barat, sedangkan luas terendah pada bulan Januari 2024 dan Februari 2025. Yang terdapat pada Januari 2024 karena nilai NDWI yang dihasilkan di bawah rentang 0,3, sedangkan pada bulan Februari terdapat gangguan citra tertutup awan. Kemudian pada metode random forest, baik pada buffer 500 dan 1000 meter, luas tertinggi terdapat pada bulan Maret 2025 yang terkonsentrasi di bagian barat dan selatan, kemudian terendah pada bulan Februari 2025. Ini sama karena disebabkan adanya citra tertutup awan. Selain memiliki kelebihan yang cukup baik ini, sayangnya Citra Sentinel-2 memiliki kekurangan, yaitu pada bulan Januari dan sampai Mei dan November Desember itu banyak terdapat gangguan awan. Jadi menghasilkan citra yang tertutup atau no data, meskipun sudah dilakukan penggabungan dan penghapusan atau cloud masking data selama 1 bulan, menghasilkan komposit data. Mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yus sebagai moderator. Ya, terima kasih atas uriannya yang jauh melebihi dari apa yang sudah dicapai tim sebelumnya dengan riset asisten, yang lebih berfokus ke menghubungkan antara Sentinel dengan nested, uji nested dengan menggunakan drone. Karena kebetulan riset asisten kami ada di CWS Salatiga. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Sudah ada beberapa chat yang sudah ada beberapa komentar di kolom chat. Nanti kita akan kembali ke sana. Saya ingin membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar, menyampaikan hal yang mungkin bisa didiskusikan. Saya persilahkan bisa langsung buka mic atau raise hand atau di kolom chat, silakan. Ya, kalau ya mungkin Pak Budi Heru Santosa kalau boleh menyampaikan apa yang sudah ditulis disampaikan di
kolom chat. Silakan. Terima kasih Pak Yus dan tim, Bu Mbak Kak ya, Safira, Mas Yogi. Tadi saya sekilas memperhatikan grafik pengolahan citra satelit curah hujan oleh Mbak Safira itu rata-ratanya di kisaran 1.300 atau berapa begitu, ada yang naik ada turun ya. Tapi kalau dilihat di ya wilayah Rawapening itu kan wilayah tropis Jawa ya, yang kita rata-rata paham lah bahwa angkanya di kisaran 2.000 lebih begitu, dan si Danau juga mengatakan bahwa rata-rata curah hujan di sana 2.700 sekian. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa perbedaannya sampai 50% gitu. Apakah ada bias-bias yang belum dikoreksi atau begitu, Pak Yus? Terima kasih. Ya, ya kami sempat berdiskusi sedikit tentang hal ini pada saat latihan dari salah satu. Terima kasih atas inputan yang baiknya Pak Heri, dan itu ada kami nggak awas tentang platform yang sebenarnya sudah dikembangkan sendiri oleh BRIN. Kami persilakan Kak Vira. Ini jadi sedikit jelasin dulu Pak. Ini saya ngambil data GPM-nya dari Giovanni milik NASA. Nah, alasannya kenapa ngambil dari sana karena buat perkiraan banjir kan kita perlu data hujan harian. Nah, di sana tersedia hujan harian. Jadi itu udah saya rekap bentuknya dalam bentuk tahunan. Nah, kenapa bisa beda? Ya, menurut saya karena sumbernya beda aja. Siapapun bisa ngukur dengan hasilnya beda kan, menurut saya juga nggak ada yang salah. Gitu. Kalau misalnya dibilang daerah tropis, itu rendah mungkin untuk daerah tropis. Ya itu sebenarnya juga nggak rendah juga Pak. Kalau dasarnya Indonesia itu masih termasuk kawasan yang sedang hujannya gitu. Tapi masukan Pak Budi Heru saya terima. Mungkin saya ntar lihat lagi data hujan di Sidanau gimana. Terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak BHS, Pak Budi Heru Santosa, Presiden IHP yang lalu. Sudah lengser Pak Yus. Terima kasih ya, udah itu saja sih. Cuma kurios saja mengapa ada perbedaan yang cukup besar. Makasih. Izin Ya, menambah. terima kasih. Ya, Pak, silakan. saya nggak bisa raise hand ini, nggak tahu di. Ya. Ini mohon maaf Mbak Safira ya, mungkin bisa dicek lagi GPM-nya. Ini GPM itu data yang sangat bagus ya, karena ini kan nanti rencananya untuk model hidrodinamika juga ya. Ini bisa data setengah zaman malah ada di GPM ini. Dan seperti Pak Heru sampaikan, ini datanya memang tahunannya itu rata-ratanya 2.500-an begitu ya. Barusan saya download ya di GPM-nya di ini di Giovanni, itu betul. Mungkin bisa dicek lagi. Kalau saya penasaran karena tadi memang rendah banget gitu ya. Kalau untuk Jawa itu segitu rendah gitu ya. Dan mungkin kalau pas tadi di untuk penyampaian ya pada saat memperlihatkan banjir, memang sih kalau ngelihat tahunan itu kan tidak terlihat ya, karena kejadian banjir itu kan ekstrim pada saat akumulasi hujan yang pada saat terjadinya event ekstrim itu ya. Jadi tidak bisa dilihat juga bahwa pada tahun sekian itu hujannya misalnya rendah, tapi bisa juga terjadi ekstrim pada hari tertentu begitu ya. Jadi mungkin itu saran aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Saya cuma ngomong makasih Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Jadi kami memang pendatang baru kalau boleh, karena kami biasanya hanya berpikir tentang banjir, Pak Hidayat. Silakan Pak Ahmad Fahrudin Rois. Belum kedengeran Pak. Iya. Makasih Pak Kayaknya Yus. bukan dari BRIN ini Pak Ahmad. Enggak, saya dari BRIN. Saya dari BRIN. sebelumnya di BMKG sudah bekerja dari tahun 2008, 2009. Oh iya. Silakan. Saya satu KR dengan Pak Gustia dan lain-lain ya, dan teman-teman.
Eh, Jadi ya basic saya memang meteorologi, basic saya di kedeputian meteorologi dulu sudah lama sekali. Eh, Catatan saya juga mengenai satelit itu memang harus hati-hati kalau pakai satelit curah hujan satelit langsung, Pak. Kalau dibandingkan dengan observasi dia eh, pertama bergeser punya kesalahan paralaks, Pak ya, dari satelitnya. Yang kedua, memang curah hujannya jauh, beberapa kali itu jauh dari observasi. Itu mungkin yang jadi catatan. Jadi mungkin sebaiknya memang ada observasinya, Pak ya, kalau biar untuk mengetahui curah hujan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga, ya saya juga lagi ngoprek software RRI ya. Kebetulan saya bikin modeling sampai 90 meter resolusinya. Em, apa eh, model model RRI ini dia ya memang bisa dimasukkan data curah hujan harian ya. Tapi kemudian dalam modelnya dia akan dijadikan milimeter per jam. Intensitas dalam bentuk intensitas. Jadi dibagi 24 langsung gitu, Pak. Masalahnya kalau seandainya dibagi 24 itu kan dia kan time step-nya tetap aja ngitung tiap jam juga, Pak. Jadi kalau di rata-rata begitu hujannya nggak kelihatan fluktuatifnya. Jadi ketika ketika kita masukkan curah hujan 24 jam, kemungkinan banjirnya itu lebih kecil jika dibandingkan kita masukkan curah hujan jam-jaman ya. Dan itu memang yang agak susah ya. Saya sendiri akhirnya pakai radar cuaca, Pak, untuk apa memasukkan curah hujan jam-jaman itu. Eh, Ya mungkin itu juga jadi sebuah catatan untuk penggunaan RRI. Kalau yang jadi pertanyaan saya itu Hekras kan juga menghasilkan apa bahaya banjir ya, menghasilkan rendaman inundasinya. Kemudian RRI juga menghasilkan hal yang sama. Itu gimana cara mengkombinasikan antara dua software itu? Hasilnya kan bisa beda, Pak. Itu mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya bukan dikombinasikan softwarenya. Jadi awalnya emang kita rencana pakai Hekras aja. Terus di pertengahan tahun ini kita eh, bekerja sama dengan Mitsui Consultants dari Jepang. Nah, mereka propose untuk modelnya dibuat menggunakan RRI. Jadi rencananya akan ada dua model gitu, bukan dikombinasikan gitu. Ya. Gimana Pak Semoga Ahmad? menjawab, Pak. Iya. Ya, Jangan-jangan kita nggak perlu ke Budian Nur Ratri di BMKG sama timnya Pak Ahmad sama ya tetap aja Pak, karena mungkin datanya yang detail punya kedeputian klimat ya mengenai, ya, tapi curah hujan harian kebanyakan memang. ya, eh Ya, ya nanti sebenarnya sih kalau saya sih lebih paten pakai RRI Pak daripada Hekras. Karena kalau seandainya Bapak hitung Hekras itu paling cuma bisa 1-2 sungai. Kalau ini kan hitungnya sedas Pak. Bahkan bisa 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 seluas yang Bapak mau kan begitu. Cuma juga jadi catatan juga di model RRI ini sungainya memang harus diperbaiki Pak karena apa dia otomatis juga menghitung kedalaman sungai berdasarkan dam gitu. Damnya sendiri juga dia masih pakai hydrosets kan. Tapi kalau pakai dam lain juga bisa saya udah dicoba pakai apa Demnas, kemudian SRTM, kemudian pakai Fabdem Glo 30 dan Fabdem. Fabdem yang sudah di forest and buildingnya sudah di remove Pak. Itu mungkin itu juga jadi masukan untuk beberapa penggunaan beberapa dam yang lain gitu, Pak. ya. Terima kasih. Ada respon lanjutan Kak Vira? Terima kasih Pak untuk masukannya. Ya, saya kira mudah-mudahan sih tim Mitsui ada yang ikut hadir di sini, jadi bisa dapat insight dari Pak Ahmad Fahrudin juga.
Kalau yang minimal yang dari Indonesia gitu, karena tadi ada kabar teman-teman dari Jepang nggak bisa masuk ke Zoom karena apa? Karena beda wilayah, katanya begitu. Saya geser ke mana dulu nih? Pak BHS, sedikit silahkan tentang radar. Maaf, tanya ke Pak Ahmad saja sih Pak Yus. Kan tadi Pak Ahmad bilang menggunakan data radar cuaca. Nah itu kan sudah menjadi impian para periset sejak lama. Kapan sih kita ini dibuka aksesnya ke BMKG untuk menggunakan data radar? Nah sebenarnya saat kondisi saat ini data radar itu hanya terbuka untuk ya yang terafiliasi langsung dengan BMKG atau sudah untuk semua periset di seluruh Republik ini sih Pak Ahmad? Makasih. Ya, gimana Pak Ahmad? Oh ya, nanya ke saya Pak ya, langsung saya jawab aja Pak ya. Ya, silakan. Iya, saya sih selama ini langsung kontak personnya langsung Pak ya ke site-nya, terutama kalau seandainya saya perlu banget gitu. Ya sebenarnya ya sebaiknya gini aja Pak, kalau seandainya ada riset, ajak saja teman-teman di BMKG gitu ya. Ya terutama di bagian radar biar supaya datanya juga keluar. Sebenarnya datanya banyak kan per 10 menit apalagi ya. Dan pengolahannya juga lumayan memakan effort gitu. Jadi kalau seandainya dikerjain sendiri ya lumayan susah. Ya, ya, ya. Terima kasih atas insight-nya, Pak Ahmad. Saya kira itu nanti akan memperkaya perhitungan-perhitungan model hidrodinamika atau hidrolika nanti di tahun depan yang akan dikerjakan oleh Kak Vira. Khususnya karena Kak Vira ini kemarin sudah minta izin Pak Yus paper 2 tentang climate change. Saya yang lead. Oh ya, silahkan saya bilang gitu. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari yang resen Pak Agus Wuryanto. Yang punya wilayah ini saya kira silakan Pak Agus. Wah, Pak Yus ini berlebihan ini Pak Yus. Terima kasih Pak Yus dan Ya, selamat buat dua presenters tadi, Kak Vira sama Mas siapa ya tadi ya? hari Pak. Mas Hari ya. Khusus untuk Kak Vira ini, saya kok belum ngerti ini eh, penelitiannya itu di danaunya, sekitar danaunya, atau dari catchment areanya juga, Pak. Kalau itu di catchment area eh, Rawapening, itu perilaku air itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh apa ya, antropologis ya, Pak ya, antropogenik maksud saya. Ya, Tetapi juga ada hal-hal fisik alami yang mempengaruhi perilaku air itu, yaitu mungkin ya bentuk daerah aliran sungai, ya morfometri itulah Pak. Apakah itu juga menjadi suatu pertimbangan di dalam penyusunan ini atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. ya, makasih Pak Agus. Ini pertanyaan mengerikan kalau buat saya. Silakan Kak Vira. Iya, memang Pak, terima kasih untuk pertanyaan Pak Agus. Memang untuk pemodelan das, bentar dulu, itu saya jelasin, itu fokusnya itu kita ke das Rawapening, bukan ke danaunya aja. Terus untuk aspek morfologi dasnya, tentunya itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Nah, dari tahun ini juga kita, dari pengambilan data juga kita udah mempelajari kondisi dasnya seperti apa, dan masih akan lanjut juga mungkin sampai tahun depan. Jadi sebisa mungkin segala kondisi itu kita gambarkan nantinya. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus mungkin ada pesan-pesan untuk juniornya lagi. Iya Pak. Jadi kalau itu sudah dipelajari, dihitung dan sebagainya, apakah itu tidak menjadi suatu apa Pak parameter di dalam menentukan tadi itu Pak, apa namanya hidrodinamikanya tadi? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih buat tanggapannya. Eh, Seperti yang saya bilang tadi, kondisi dasnya itu tentu tidak bisa diabaikan, gitu, Pak.
Jadi tetap akan menjadi perhitungan. Bisa jadi nanti kita menghitung alternatif banjirnya lagi, perhitungan debitnya kita gunakan metode lain yang seperti apa namanya itu hidrograf satuan sintesis yang lebih mempelajari kondisi dasnya. Ya, intinya emang tidak diabaikan, Pak. Saya harap itu menjawab pertanyaan Bapak. Oke, ya terima kasih Kak Vira dan sukses selalu ya. Terima kasih, Pak. Makasih komentar dan doanya Pak Agus. Kayaknya nanti kita perlu sowan ke Pak Agus sebelum mengembangkan modelnya. Ke Solo atau ke Cibinong ini Pak? Oke, terima kasih. Saya kira karena nggak ada yang resen lagi, mungkin saya masuk ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Sumargana tentang penggunaan citra yang lain. Sudah dijawab juga di kolom chat. Mungkin bisa diverbalkan Mas Hari, silakan. Siap. Mohon izin jawab Pak Dr. Yus. Ini menjawab dari pertanyaan dari Pak Sumargana. Yang mungkin saya jawab juga secara lisan ya. Karena mungkin kegiatan riset yang berjalan pada tahun ini kita ingin melihat terlebih dahulu dari kemampuan si Sentinel-2 ini kan citra optik. Kita melihat seberapa powerful si Sentinel-2 ini untuk melihat perubahan dari dataran banjir di Danau Rapening ini. Jadi sempat kepikir juga karena mungkin citra SAR ini kan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu ya seperti bebas awan, kemudian dia siang malam bisa dilihat gitu, nggak ada gangguan awan gitu. Cuman karena tadi saya balik lagi, mungkin bisa jadi usul buat riset di tahun mendatang, mungkin entah di Danau Rapening atau di danau lainnya lagi. Mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yus. Ya, sama-sama Pak. Saya menambahkan sedikit. Kami karena genangan itu kadang-kadang hanya 10 cm, 20 cm, setengah meter gitu. Kami sebenarnya mengetes performa citra SAR untuk genangan banjir 1 Januari 2020 di Jakarta misalnya yang laporannya heboh sekali. Tapi ketika kami menggunakan SAR itu pembelokan gelombang radarnya itu ternyata tidak terbaca, delay-nya tidak terbaca sehingga keunggulan SAR membedakan antara badan air dan daratan itu juga sebenarnya punya keterbatasan. Dan yang kedua tadi memang dream-nya kami Pak Sumargana itu pengen ngoprek Sentinel-2 sehabis-habisnya untuk bahan baku berkunjung ke partner-partner yang ada di ESA, diantaranya ke DLR yang sudah sempat bertemu. Jadi seperti itu, Pak Sumargana, mohon maaf, mungkin ada respon tambahan. Sambil menunggu Pak Lena, mungkin saya sampaikan, saya beri kesempatan ke Pak Sunu. Silakan Pak Sunu. Ya, terima kasih Pak Yus dan Mbak Safira dan Mas Hari ya. Kedengeran ya Pak Yus ya. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa menampilkan video. Jadi begini Pak Yus, sangat menarik ini riset yang terkait di Rawapening. Cuman ada beberapa yang mungkin perlu klarifikasi ya terkait dengan kalau lihat materi risetnya ini terkait dengan daerah banjir ya. Artinya genangan yang dimunculkan oleh badan air Rawapening ke daratan. Nah, sebetulnya kajian daerah banjir ini apakah yang dikaji itu yang lebih di atasnya kondisi maksimum atau sebetulnya yang
terjadi luapan mengarah darat. Karena begini, di kajian hidrologi, ada kajian limnologi itu ada yang disebut daerah pasang surut atau drawdown area. Nah, drawdown area ini sebetulnya sudah terbentuk secara nature oleh air itu, oleh badan air itu sendiri. Jadi kalau sekarang drawdown itu sangat dipengaruhi oleh bendung atau dam yang ada di Tuntang. Saya kalau tidak salah ketinggian maksimal di Dam Tuntang itu adalah 462,50. Itu artinya ada sebagian daerah yang tergenang. Nah, dalam kajian ini apakah sebetulnya meneliti di atasnya 462,50 atau yang termasuk 462,50? Karena sesungguhnya memang badan air danau itu mempunyai daerah pasang surut atau berdaerah. Nah, kemudian sekarang ini jadi suka ada muncul permasalahan sosial. Di satu sisi, manakala air itu melimpah atau banyak, petani di sekitar Rawapening itu kesulitan untuk bercocok tanam, sehingga pengen segera diturunkan. Padahal sekarang nilai air di Rawapening itu mempunyai nilai keekonomian, karena dipakai untuk PLTA, kemudian untuk air minum dan untuk irigasi. Artinya kalau semua itu bisa disinergikan, nilai ekonomi air di Rawapening itu akan lebih maksimal. Itu satu Pak Yus. Nah, mungkin dengan Pak Bu Safira dan Mas Yogi bisa jawab. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan apa yang ditanyakan tadi Pak Agus Wuryanto. Memang badan air Rawapening itu tidak terlepas dari catchment area atau dasnya Rawapening yang cukup luas ya, kalau tidak salah mencapai ratusan kilometer persegi. Nah, itu kalau nanti akan melakukan kajian hidrologi khususnya curah hujan, sebaiknya menggunakan data-data curah hujan yang tersebar di das tersebut ya. Saya pernah dapat datanya atau pernah baca itu ada 14 penakar di sana. Kalau bisa digunakan akan lebih bagus ya. Jadi di sana itu ada 15 mulai daerah Pabelan, Getasan, Beringin, Tuntang, Ambarawa dan sampai ke daerah Susuan. Nah, itu kalau Pak Yus dan rekan-rekan bisa mendapatkan data itu cukup bagus karena kan mendapatkan data observatorium langsung dari das tersebut. Saya kira itu Pak Yus dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunu. Ini orang dalam sebenarnya Pak Sunu, karena risetnya juga Pak Sunu ini masuk tim riset di Rawapening meskipun beda grup riset dengan bencana hidrometeorologi. Saya kira langsung ke Pak Hari dulu untuk mengomentari atau menjawab atau yang mengomentari input dari Pak Sunu. Silakan. Iya. Nanti habis ini Kak Vira silakan. Ya. Terima kasih Pak Yus. Mohon izin jawab Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Sunu atas pertanyaan dan mungkin masukannya ya. Nah, yang saya lakukan tadi itu baru mengidentifikasi daerah-daerah di mana badan air dan non badan air. Nah, mungkin ini kemarin juga sempat diskusi juga dengan Pak Yus terkait daerah pasang surut, batas di mana adanya pasang tertinggi dan terus surut terendah. Nah, itu nanti juga mungkin kita gunakan sebagai dasar untuk mendelineasi di mana daerah yang yang sebagai luapan banjirnya, kemudian mana yang mungkin ini sebagai daerah yang memang itu danaunya gitu. Jadi kita juga ada data dari research assistant ya Pak, kurang kalau salah mungkin dikoreksi. Jadi mereka punya data pencatatan harian. Jadi itu ada data pasutnya tiap hari. Mungkin nanti kita juga belum saya juga belum megang datanya. Nanti mungkin kalau sudah dipegang bisa jadi landasan kita untuk mendelineasi daerahnya. Dan untuk saya mohon izin bisa jawab seperti itu. Terima kasih Pak Yu, saya kembalikan. Ya, makasih responnya Pak Hari. Berikutnya ke Kak Vira, silahkan. Mic-nya belum on. Sorry, Pak. Terima kasih untuk pertanyaan, Pak. Tadi mengenai data ukur ya, untuk
research ini kan masih akan dijalankan di tahun depan dan sampai sekarang kita masih melakukan pengumpulan data juga, Pak. Nah, kemarin itu kita sudah kontak dengan pemerintah daerah juga. Harapannya sering berjalan waktu kita sambil ngumpulin data juga. Terima kasih untuk sarannya tadi, Pak. Penggunaan data ukur itu akan ya sebisa mungkin kalau bisa juga kami menggunakannya data ukur. Terima kasih. Ya, ada komentar lanjutan mungkin Pak Sunu. Ya, terima kasih Pak Yus. Mungkin saran aja, nanti mungkin bisa apa itu ya, bisa diintegrasikan. Kalau data-data terkait itu ke BBWS mungkin Pak Yus, ke BBWS atau mungkin sudah mungkin ya ke BBWS atau ke PJT. Sekarang kalau tidak salah di bawah manajemen PJT 1. Ya, terima kasih Pak Yus, terima kasih cukup. Ya, terima kasih atas penjelasannya atau ide-ide untuk pergi mengumpulkan data Pak Sunu. Ya, terus terang kami memang tidak terlalu detail di bagian itu. Kami masih berkutat ke faktualnya, deliniasi daerah drawdown atau kalau menurut bahasa kami floodplain itu seperti apa. Ada Mbak Aulia, silakan Mbak Aulia. Orang dalam kelompok riset tapi dari PRKG. Terima kasih Pak Yus atas kesempatannya. Tadi atas menyambung komentarnya Pak Sunu. Jadi kan saya salah satu warga Rawapening juga ya Pak. Beberapa waktu lalu itu saya melihat ada pemasangan AWS di sekitar daerah aliran sungai Kali Torong begitu. Tadi disampaikan juga kan ya apa terkait dengan DAS ya, daerah aliran sungai juga punya data-data curah hujan atau yang bisa dipakai in situ. Tapi pas saya cross check sepertinya datanya belum tersedia gitu Pak. Untuk ke BBWS Pamali Juwana juga kemarin kita sudah ada ini ya Pak ya, FGD dengan beberapa stakeholder pemangku kepentingan terkait revitalisasi Danau Rawapening begitu. Jadi mungkin kalau saran saya Bapak Ibu yang terkait meriset terkait dengan Rawapening juga bisa nanti ibaratnya kita bisa bersinergi gitu untuk mendapatkan data-data yang bisa kita pakai bersama seperti itu. Jadi nanti untuk bisa memperkaya hasil riset yang sudah ada di kelompok riset kami nanti bisa diperkaya dengan data-data yang mungkin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan di BBWS atau ini kan sekarang baru dari BMKG data curah hujannya mungkin bisa dari in situ nanti ketika pengukuran begitu. Untuk riset saat ini saya rasa riset ini tidak cuma terkait dengan apa pengukuran daerah aliran banjir Rawapening juga, tetapi terkait dengan kita juga melaksanakan riset untuk wawancara hasil sosial ekonominya. Jadi yang selama ini disampaikan di paper-paper terkait dengan hasil apa penggunaan debit air Rawapening yang hanya 20% itu ternyata sangat kompleks karena tadi sudah disampaikan juga Pak Sunu kalau nanti BBWS membuka debit air nanti di daerah hulunya akan banjir juga tapi juga daerah atas juga membutuhkan untuk dibuka juga pintunya begitu. Jadi memang kemarin BBWS juga menyampaikan mereka apa namanya sangat bingung dengan hal itu gitu supaya disampaikan apakah BRIN bisa juga melaksanakan riset terkait hal itu gitu. Terima kasih banyak atas masukannya Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa bersinergi juga terkait riset Rawapening ke depan. Terima kasih. Ya, makasih uraiannya Mbak Aulia dari warga lokal. Warga lokal ya sebenarnya bukan hanya Mbak Aulia, Pak Sarif Asetio juga warga lokal sebenarnya. Sama-sama Banyu Biru lagi. Ya, saya kira ada banyak sinergi yang bisa kita kerjakan di Rawapening karena sudut pandang kelompok riset kebencanaan hidrometeorologi saja sepertinya tidak cukup. Perlu sudut pandang lain untuk menyempurnakan studi risiko tadi. Memang kalau saya pribadi, kalau ngitung risiko di Jakarta itu lebih mudah karena banjir itu selalu menghasilkan kerugian. Tapi kalau di Rawapening tidak. Ada saatnya banjir itu dibutuhkan, tapi ada saatnya juga banjir itu nilainya negatif gitu.
Em, apakah ada yang hal lain yang ingin didiskusikan? Mungkin dari tim-tim riset lain di Rawapening, Pak Syarif kalau nggak salah masih di lapangan, mungkin Prof. Cynthia ada sesuatu yang perlu diintegrasikan dari riset Prof. Tim yang mungkin lebih berfokus ke hal-hal yang tidak terkait dengan banjir sepertinya. Boleh ada masukan Pak Yus? Silakan Pak Oke. Yusuf. Mohon maaf ini Pak Yus, saya nggak bisa open cam karena Ya. kamera laptopnya rusak. Ya. Yang kedua tadi sudah berusaha untuk right hand tapi nggak bisa juga, ini nggak tahu kenapa. Oke, Ya. ini sesuai dengan judul yang disampaikan pada webinar kita pagi ini, yaitu pemodelan hazard bencana hidrometeorologi di bataran kali banjir Rawapening. Ini saya kira masukan saja ya, karena banjir ini artinya daya tampung dari lahan atau katakanlah drainase atau apapun lah yang di bawah itu tidak sebesar atau tidak semampu dari tampungan air yang jatuh dari hujan. Nah, oleh karena itu, kalau memang sepanjang datanya itu bisa kita dapatkan panjang, Pak Yus, masukan saya, kita regresikan saja dengan multiple regresi, dengan kita mengumpulkan beberapa variabel-variabel yang berhubungan dengan banjir itu, nanti kita akan tahu, nanti akan sebenarnya pada saat hujan dengan sekian milimeter ini, berapa air yang akan turun. Sehingga dia tidak akan mengakibatkan banjir misalnya. Untuk mencari model regresi yang yang berganda dengan variabel yang lebih banyak, misalnya untuk hujan yang jatuh di atas 10 meter, dia akan menimbulkan genangan sekian. Untuk misalnya hujan di atas 50, baru dia akan mendatangkan genangan misalnya lebih tinggi lagi dengan sekian kubik meter air. Saya kira itu bisa diprediksi sepanjang kita mendapatkan data yang lengkap Pak, dengan curah hujan itu. Saya kira bisa menggunakan metode multiple regression itu yang dengan variabel yang lebih banyak, dengan data yang lebih panjang, saya kira akurasinya akan semakin baik. Jadi kita bisa mengklaster kalau hujannya jatuh sekian mili, kita bisa tahu oh air yang akan turun itu sekian gitu. Demikian selanjutnya. Saya kira itu masukan dari saya Pak Yus. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf atas inputnya untuk melakukan analisis regresi. Apakah ada respon dari dua pembicara, Mas Hari atau Kak Fira? Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, Kak Fira? Ya, saya cuma mau bilang makasih aja buat masukannya. Oh iya, iya. Itu tujuan analisis hidrologi kok. Terima kasih. Ya, ya. Pak Yusuf, sebenarnya kami juga berpikir untuk menggunakan Monte Carlo yang lebih sederhana gitu untuk melihat itu kenapa kemudian ketika kami melihat extreme event itu kami tidak hanya melihat dari pola curah hujan yang nanti akan dikontribusikan oleh lebih banyak oleh BMKG harapannya, tapi juga kami melihat dari hal-hal data-data ekonomi yang ada di wilayah pada bulan apa ekonominya itu di beberapa komoditi naik atau turun. Itu salah satu yang ingin kami eksplorasi ke depan, dan kemudian terkait dengan koneksi komunikasi kami dengan CS Aero itu kami juga ingin melihat sebenarnya bagaimana indigenous people terutama kalau di Australia, kalau di Rawapening ya mungkin bukan indigenous people tapi warga lokal, sudut pandangnya agak berbeda. Orang-orang bagaimana komunitas-komunitas ini merespon terhadap perubahan-perubahan yang drastis, dan apakah kemudian perubahan itu memang dikontrol semata-mata oleh curah hujan
atau sebenarnya ada lebih banyak entitas lain. Ketika tadi disampaikan Kak Vira bahwa perubahan tata guna lahan itu juga sangat mengontrol, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa model itu terlalu mensimplifikasi, kalau persepsi saya sebagai pendengar terlalu mensimplifikasi kondisi das atau aliran sungai yang hanya mempertimbangkan citra dam, ya, pendekatan dam gitu. Jadi, tapi bagaimanapun juga kadang-kadang penyederhanaan seperti yang disampaikan Pak Yusuf itu juga penting, karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang model, semakin detail itu semakin rumit. Boleh, kalau satu Ya, terima kasih Pak Sun. Semakin detail itu kadang-kadang malah semakin rumit, semakin membingungkan, keputusannya malah semakin tidak akurat atau semakin bias. Saya kira itu, mungkin ada teman lain yang ingin menyampaikan komentar. Kalau tidak ada, sepertinya diskusi ini sudah jalan 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Saya mungkin sebagai moderator mengembalikan saja ke Pak Luki, Pak Kapus. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Kapus. Saya kembalikan ke host. Baik, Pak Yus sudah ya? Ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Yus dan tim, Mbak Safira, Pak Hari. Mohon maaf saya tadi sambil paralel ini ada beberapa isian yang harus saya lengkapi. Tapi saya tadi menyimak sambil ini ya beberapa yang saya poinnya tadi apa namanya data ya. Saya sih lebih concern data ya. Tapi emang ini data tuh istilahnya ini PR sih dari dulu ya, dari ya sampai sekarang pun kita nggak pernah punya data yang panjang, yang nggak usah akurat dulu lah, kemudian datanya tersedia itu pun sangat susah itu. Nah ini mungkin permasalahan, apalagi kalau kita mengetahui sama-sama bahwa ini salah satu dana prioritas gitu ya, ini adalah berarti program nasional itu kan, dan sementara datanya berkurang, ya apa kurang itu adalah kita nggak, ya artinya kalau tanpa data kan kita nggak bisa banyak ya, artinya tadi yang saya simak kan tadi beberapa melihat pemodelan dengan satelit segala macam, tapi tetap ya data di lapangan atau data apa namanya pengukuran itu yang paling valid ya menurut saya seperti ini. Jadi itu mungkin kalau ini kan jadi apa kalibrasinya ya atau sebagai validasi data yang di model itu kan perlu juga data-data yang pengukuran. Tadi sampainya tadi siapa Pak Auli atau apa yang ada BWE apa AWS itu ya. Nah itu juga bagus tuh kalau ada lengkap bisa kita apa manfaatkan gitu. Nah jadi ini juga jadi concern kami ya saya termasuk juga karena beberapa kali di kami ya di BRIN itu ada fuel station atau apapun ya, tapi saya melihat sih rasanya masih fuel station masih bagian dari apa ya deputi infrastruktur yang ya memang dia alatnya, tapi kan sebenarnya yang mengetahui parameternya apa gitu kan, posisinya di mana yang memang bisa representatif mewakili kondisi suatu daerah itu kan sebenarnya harusnya konsepnya gitu. Jadi saya mungkin akan ke depan mungkin mendorong mungkin apa namanya tidak hanya sekedar alat tapi konsepnya juga harus dilibatkan dalam hal ini untuk kebutuhan apa yang akan kita inginkan dari suatu data yang sudah diukur itu. Mungkin itu PR ya, mungkin nanti saya coba berdiskusi juga dengan di Pinan mungkin. Kemudian saya tadi setuju sedikit tadi Mas Rais ya, Mas saya bilang kalau memang kalau data susah ya ajak aja gitu orang BMKG, teman-teman BMKG banyak. Saya juga ada beberapa teman BMKG yang dulu pernah sama-sama ya sekolah itu. Jadi ini mungkin salah satu ya dalam arti strategi, tapi sebenarnya juga nggak masalah sih kan kita sudah terbuka ya kalau kegiatan-kegiatan kita bisa
menggandeng artinya mengajak teman-teman di luar BRIN artinya ya, entah itu BBWS, entah PJT1 yang di Malang ya, yang misalnya di Dasraju atau itu, ataupun Pemda gitu ya, pokoknya yang kira-kira memang bisa saling support kan, itu kan gunanya di situ ya, saling kolaborasi. Jadi betul juga itu. Jadi kalau memang kita agak kendala gitu ya, kalau kita punya kolega yang memang dia juga dia juga memang artinya dia juga terbantu ya, artinya data itu akhirnya bisa dimanfaatkan ya dengan adanya kegiatan kita kan. Kalau misalkan sebelumnya data itu begitu banyak dia bingung buat apa gitu, nah begitu kita ada aja proposal atau kegiatan di riset, nah itu kan jadi bermanfaat. Jadi saya pikir ini juga bisa kedepannya kita lakukan gitu. Jadi untuk tadi data radar ya mau disampaikan itu mungkin bisa kita ajak teman-teman di khususnya di BMKG mungkin seperti itu. Nah kemudian tadi satu lagi saya melihat tadi kan beberapa itu ya Pak Is, ada ICR, ada Deltares, ada apa tadi ya BMKG juga, terus apa tadi beberapa CSIRO, ya, Mitsui, ya. Sesero ya. Nah itu manfaatkan juga itu, optimalkan tuh kalau misalnya jadi termasuk Mitsui ya yang terakhir kemarin ya, saya juga belum dapat update lagi tuh. Mitsui itu sebenarnya kalau memang kita bisa tadinya saya berharap dia bisa melakukan apa namanya tuh uji lah, pokoknya pengukuran di wilayah mana yang kita dekat di sini ya, ternyata kan kalau nggak di Bekasi di mana gitu, sekalian kita juga sambil belajar. Nah tapi sayangnya mereka memang pendananya di Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa. Nah tapi ini bisa jadikan modal kita juga untuk apa namanya eh, memperkuat riset kita. Jadi saya rasa ini udah cukup bagus ya Pak Yus dan tim Pak Hari, Mbak Safira dan teman-teman lainnya. Jadi kolaborasi dengan pihak yang di luar BRIN, dan itu tadi tinggal mungkin kita harus mengelaborate apapun data-data itu yang perlu kita kita sajikan ya, kita perlu perkuat karena itu tadi modalnya itu kan, kita memang kalau datanya kurang ya susah juga kita untuk berbicara lebih banyak. Ya mungkin itu sedikit tadi saya sedikit karena sambil ini saya mau mendengar, jadi saya lebih lihatnya ke masalah tadi tentang datanya ya. Mungkin itu terima kasih, dan saya rasa tadi sudah banyak diskusi dan saling memberikan masukan, mungkin Pak Yus, Pak Hari, Mbak Safira ya tadi udah dapat masukan juga dari teman-teman. Nah itu mungkin silakan nanti kalau memang dilanjut nanti di internalnya untuk diskusi lebih jauh lagi, lebih detail silakan. Tadi ada masalah Ais di tempatnya Pak Agus ya, masalah saya. Terus Pak Agus Kuliata tadi, terus beberapa teman lain. Itu silakan untuk saling memperkuat. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita berikan aplaus dulu ya untuk Pak Hari dan Mas Safira ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan sharing knowledge-nya. Terima kasih Pak Yus atas kesediaannya tim dari Keris Bencana Hidrometeorologi dalam hal ini. Dan insya Allah kalau nggak salah kita minggu depan akan ada lagi ya webinar, kalau tidak salah di grupnya Bu Irma ya. Tapi nanti kita tunggu info selanjutnya ya. Nanti kita tunggu flyer selanjutnya. Baik, Iya, Pak. sekali lagi terima kasih semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan terus semangat untuk mengkaji dan meriset, dan mudah-mudahan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas partisipasinya teman-teman semua. Mudah-mudahan Terima kasih Pak Yus, Pak Kapus. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yus, Pak Kapus, dan rekan-rekan semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.